Menjelang akhir tahun 2025, Rusia mengklaim bahwa mereka telah meraih kemenangan yang termasuk salah satu yang terbesar yang mereka nikmati selama seluruh perang Ukraina. Kota benteng Pokrovsk telah jatuh, klaim Rusia dan sisa wilayah Donetsk tidak akan lama lagi menyusul. Ukraina segera membuktikan ini bohong, dan pertempuran di Pokrovsk yang telah berlangsung lebih dari setahun tetap sengit seperti biasa. Rusia di Ukraina menunjukkan bahwa pertempuran sengit membuat mereka mengambil keputusan buruk hingga menyebabkan kematian tentaranya. The Military Show melaporkan pada 6 Januari tentara Rusia menuju neraka setelah terjebak dalam perangkap HIMARS sempurna yang dipasang pembela Ukraina. Namun, The Military Show mengungkap sebagian besar detail aksi terbaru Ukraina. Mereka memberi kredit kepada koresponden Television Service News Ukraina, Yulia Kirienko, yang mengungkapkan besarnya kegagalan terbaru Rusia di Pokrovsk. Media itu menyebut unit artileri Ukraina sudah siap menghadapi serangan Rusia. Saat tentara Rusia masuk jangkauan, pembela Ukraina menembakkan roket HIMARS untuk menghancurkan penjajah dan kemungkinan perlengkapan yang dipindahkan ke Pokrovsk. Ini bukan serangan balasan acak. Kelompok artileri Ukraina tidak mengandalkan keberuntungan atau kebetulan saat pasukan Rusia maju. Serangan balasan ini sudah diperhitungkan dan dimungkinkan oleh Resimen Skelia Ukraina, sebelumnya Resimen Skala, yang telah lama melayani Ukraina di bidang pengintaian. Namun, menurut halaman perekrutan resimen, mereka menawarkan lebih dari sekadar drone pengintai untuk Ukraina. Tim Skelia kini menggabungkan perusahaan drone, unit tank, artileri, dan pusat pelatihan untuk melatih pasukan penyerang mereka. Belum jelas apakah artileri yang menyerang pasukan Rusia di dekat Pokrovsk dioperasikan oleh resimen Skelia yang sama. Namun, kita tahu, menurut The Military Show, bahwa drone pengintai yang dikerahkan oleh resimen Skelia lah yang menemukan konvoi militer Rusia yang datang. Dengan konvoi tersebut berhasil diidentifikasi. Unit artileri Ukraina hanya perlu menyesuaikan tembakan agar roket HIMARS mengenai tentara Rusia secara langsung. Mereka kemungkinan tahu banyak disinformasi soal situasi di dalam dan sekitar Pokrovsk yang sebagian besar dibuat Rusia. Ukraina juga merekam serangan HIMARS mereka yang dibagikan di halaman YouTube The Military Show. Rekaman 44 detik itu menunjukkan pemandangan udara konvoi Rusia yang mencoba melewati jalan bersalju menuju Pokrovsk. Terdengar percakapan di latar rekaman. Sekitar detik ke-12 sudut kamera berubah sebelum roket HIMARS menghantam target. Rekaman kemudian berpindah di antara beberapa sudut hasil serangan tersebut, memungkinkan kita melihat asap tebal membumbung ke udara, dan apa yang tampak seperti kendaraan atau peralatan Rusia yang telah dibakar. Ukraina hanya membutuhkan satu roket saja, ditembakkan dengan presisi tinggi untuk menyelesaikan tugas tersebut. Itulah alasan mereka memilih HIMARS, seperti dijelaskan Sensornet dalam laporan serangan HIMARS Ukraina. Senjata khusus ini digunakan untuk menghentikan invasi Pokrovsk, karena presisi tinggi dan HIMARS memungkinkan Ukraina menyerang target di belakang garis Rusia. Itu tampaknya yang terjadi di sini. Media menyebut serangan Ukraina terjadi di antara Novopavlivka dan Chinoshina. Yang pertama, di antaranya telah menjadi lokasi pertempuran antara Rusia dan Ukraina setidaknya sejak November 2025. Lokasi spesifik yang diserang Ukraina dilaporkan berjarak sekitar 7 km atau sekitar 43 mil dari garis kontak dekat Pokrovsk. Ini menunjukkan tentara Rusia yang tewas sedang mengangkut peralatan dan mungkin diri mereka ke garis depan yang sebelumnya diklaim Rusia sudah berakhir. Intinya di sini adalah bahwa wilayah ini tampaknya merupakan wilayah yang diyakini Rusia sudah mereka kuasai. Ukraina memakai HIMARS untuk memperingatkan pasukan Putin bahwa mereka tak pernah aman, bahkan di wilayah Ukraina yang diduduki. Sedangkan untuk HIMARS sendiri, itu adalah senjata yang sempurna untuk tugas ini, karena seperti namanya sendiri, itulah dia. HIMARS, High Mobility Artillery Rocket System, adalah senjata pilihan Ukraina untuk menghancurkan penjajah Rusia di dekat Pokrovsk.
mobile, dan mampu memberikan daya tembak yang sangat besar. Seberapa kuat daya tembak itu tergantung pada amunisi yang dipilih. HIMARS bisa menembakkan rudal jarak jauh buatan Amerika Serikat ATACMS, namun kecil kemungkinan digunakan dalam serangan Pokrov di Ukraina karena Ukraina tidak membutuhkannya. Jangkauan ATACMS, menurut Army Technology, berkisar 165-300 km atau 102-186 mil tergantung blok yang ditembakkan. Rudal-rudal tersebut lebih baik disimpan untuk serangan yang lebih dalam ke wilayah pendudukan atau mungkin ke Rusia sendiri. Ukraina kemungkinan besar menembakkan salah satu peluru standar HIMARS ke arah penjajah Rusia. Tampaknya Ukraina hanya membutuhkan 1 dari 6 roket yang menurut Army Recognition dapat dibawa oleh satu HIMARS. Hal ini semakin menyoroti betapa efektifnya pengintaian yang dilakukan oleh Resimen Skelia. Tidak diperlukan beberapa roket, setidaknya berdasarkan rekaman yang telah dibagikan dari serangan tersebut. Prajurit Rusia berkumpul cukup rapat sehingga satu roket yang ditembakkan dengan tepat bisa menimbulkan semua kerusakan yang dibutuhkan Ukraina. Ukraina juga mampu merespons dengan sangat cepat terhadap data yang diberikan oleh drone pengintainya. Kendaraan HIMARS dapat melaju hingga 85 km atau sekitar 528 mil per jam. HIMARS punya kecepatan, fleksibilitas, dan daya tembak untuk menghentikan konvoi Rusia. Satu roket menghancurkan konvoi itu. The Military Show melaporkan serangan HIMARS Ukraina menewaskan atau melukai parah setidaknya 10 tentara Rusia. Laporan itu menyebut peralatan yang terbakar di video kemungkinan adalah kendaraan segala medan yang menurut The Military Show akan hancur total akibat kebakaran itu. Serpihan dari amunisi yang digunakan dalam serangan tersebut mungkin juga telah merusak beberapa kendaraan lain dalam konvoi itu, meskipun hal itu belum dikonfirmasi. Tidak terlalu berpengaruh karena sebagian besar unit pengoperasi kendaraan sudah musnah. Ukraina bisa saja melanjutkan serangan untuk menonaktifkan atau merebut kendaraan itu bagi militernya. Terakhir, taktik umum Ukraina. Pada September 2023, Radio Free Europe, Radio Liberty melaporkan Ukraina telah merebut sekitar 500 tank Rusia sejak invasi Putin. Jumlahnya kemungkinan besar kini lebih besar, dan kendaraan rusak akibat pecahan peluru di antara Novopavlivka dan Chioshina bisa menambahnya. Penangkapan kendaraan mungkin bukan prioritas Ukraina, namun serangan HIMARS mereka fokus mempertahankan Pokrovsk dengan segala cara. Dan saat ini, Ukraina masih mempertahankan kota itu, memaksa Rusia melakukan serangan terus-menerus yang membuat Putin kehilangan jauh lebih banyak daripada sekitar 10 tentara yang ia korbankan dalam serangan bulan Januari lalu. Situasi di Pokrovsk sangat dinamis, namun jelas tidak seperti yang diklaim Putin dan kroni-kroninya pada bulan Desember. Pada 2 Desember, Al Jazeera melaporkan Kepala Staf Rusia, Valery Gerasimov, mengklaim kota Pokrovsk yang dikepung hampir 2 tahun akhirnya jatuh. Gerasimov sangat yakin dengan klaimnya, hingga juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menyatakan bahwa ia langsung melaporkan dugaan pembebasan kota itu kepada Putin. Terlepas apakah Putin mempercayainya, ia senang mempertahankan narasi Pokrovsk di bawah kendali Rusia, menurut Al Jazeera. Dia menyampaikan ucapan selamat kepada pasukan Rusia dan berterima kasih atas kerja mereka di Krasnoyarsk, baik kepada Anda maupun seluruh komando dan personel kelompok tempur. Putin menyebut penggunaan nama Krasnoyarsk bisa jadi bertujuan menghina Ukraina, karena itu nama Rusia untuk Pokrovsk. Akhirnya selesai. Pertempuran kota ini telah menewaskan 100.000 tentara Rusia antara Januari-Oktober 2025 menurut David Axe. Ukraina mengonfirmasi sekitar 25.000 tentara Rusia tewas oleh drone pada Oktober. Semuanya telah berakhir. Pokrovsk kini dikuasai Rusia, sehingga pasukan Putin dapat fokus ke sisa sabuk benteng Donetsk yang menjadi hambatan untuk menguasai seluruh oblast. Tapi semuanya tidak seperti yang terlihat. Segera menjadi jelas bahwa Rusia sama sekali belum merebut Pokrovsk. Hingga kini, pasukan Putin memang menguasai sebagian besar Pokrovsk,
seperti laporan Kiev Independent 4 Januari, tapi belum seluruh kota. Ukraina menyatakan pertempuran masih terjadi dan pasukannya menahan posisi penting, memaksa Rusia terus menyerang. Rusia tidak seberhasil klaim mereka dalam merebut permukiman di sekitar Pokrovsk. Menurut laporan yang sama, Rusia mengklaim kini menduduki Radinska, kota di utara Pokrovsk yang jadi medan pertempuran kunci dalam perebutan Donetsk, menurut The Kiev Independent. Menurut Ukraina, hal itu tampaknya tidak benar. Propaganda Rusia terus menyebar pernyataan palsu tentang situasi di garis depan dekat Radinska, ujar pasukan serangan udara Ukraina di Facebook. Posisi kunci tetap dipertahankan. Musuh mengalami kerugian besar dalam hal personel dan peralatan. Pasukan itu juga mengklaim Rusia mulai menyebarkan video palsu dan laporan manipulatif untuk memberi kesan Rodinska telah jatuh. Di mana kita pernah mendengar itu? Rusia juga menggunakan kebohongan serupa untuk mengklaim merebut Kupiansk pada 2 Desember. Kami sudah membahas kebohongan itu dan tanggapan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui video yang mengungkapkan kebenaran di Kupiansk. Apa yang kita lihat di sini adalah pola disinformasi yang disengaja yang disampaikan oleh Rusia untuk memberikan kesan bahwa tentaranya sedang menerobos pertahanan Ukraina. Putin berupaya menunjukkan kekuatan agar dunia yakin Rusia pasti mengambil alih Donetsk. Dan dia melakukan itu karena dia ingin membangun posisi tawar yang bisa dia gunakan selama negosiasi damai, di mana dia akan berargumen bahwa Ukraina seharusnya menyerahkan Donetsk bersama dengan seluruh wilayah Donbas. Fakta di Pokrovsk membuktikan klaim penaklukan Rusia salah. Selain serangan HIMARS yang menargetkan tentara dan peralatan Rusia yang menuju garis pertempuran di kota yang diklaim telah direbut oleh Rusia. Beberapa contoh terbaru menunjukkan Ukraina berhasil mengusir penjajah Pokrovsk dari Rusia. Pada 4 Januari, Militini melaporkan MiG-29 MU-1 Ukraina menghancurkan jembatan dekat Pokrovsk lewat serangan bom presisi. Pasukan Rusia menggunakan jembatan itu baik sebagai jalur logistik untuk mengirimkan pasukan dan peralatan menuju Pokrovsk maupun sebagai tempat berlindung bagi unit-unit mereka. Saat mereka mempersiapkan serangan, Ukraina menggunakan sepasang bom palu air-to-surface missile untuk serangan tersebut, yang mengakibatkan jembatan itu hancur total, serta kemungkinan melambatnya serangan Rusia ke Pokrovsk. Sehari kemudian, Militani juga melaporkan tentang keberanian 2 prajurit dari Resimen Skelia yang berhasil memukul mundur serangan yang melibatkan 6 tentara Rusia di dalam kota Pokrovsk sendiri. Prajurit ini berasal dari resimen pengoperasi drone yang memfasilitasi serangan HIMARS Ukraina. Mereka membuktikan anggota resimen Skelia efektif di darat seperti drone mereka di udara. Pertahanan melihat tentara Rusia dengan cepat maju sekitar 200 meter atau sekitar 656 kaki ke arah 2 prajurit Skelia. 3 tentara Rusia langsung tewas dalam baku tembak yang terjadi. Setelah mereka tumbang, 2 lagi mendekat, kali ini didukung oleh drone first person viewer. Namun, para pembela juga memiliki drone first person viewer mereka sendiri dan drone itu berhasil menyingkirkan salah satu dari 2 penyerang tersebut. Satunya lagi yang sendirian terluka saat baku tembak sebelum akhirnya tewas oleh tentara Ukraina. Drone first person viewer Ukraina meningkatkan korban jadi 6 usai menemukan 1 tentara Rusia hidup. Masih ada lagi. Pada 7 Januari, RBC Ukraina melaporkan pasukan Ukraina menggagalkan serangan Rusia di arah Pokrovsk. Unit Brigade Udara Mobil Podilia ke-46. Pasukan serbu udara Ukraina bertanggung jawab atas serangan yang membuat Rusia kehilangan 65 tentara, 59 di antaranya tewas. Bersama dengan beberapa tank dan kendaraan lapis baja, pasukan lintas udara Podilia memberikan sambutan hangat kepada tamu tak diundang tersebut. Berkat upaya terkoordinasi dari para insinyur, unit artileri, dan tim drone kami, serangan musuh berhasil dipukul mundur. Demikian bunyi pernyataan yang dirilis oleh brigade tersebut. 3 insiden dan serangan HIMARS Ukraina menunjukkan situasi sebenarnya di Pokrovsk. Rusia belum berhasil merebut kota itu
karena pertahanan Ukraina menewaskan puluhan tentara Rusia dalam banyak serangan. Namun, bukan berarti Pokrovsk tidak akan jatuh. Rusia menguasai sebagian besar kota dan terus memanfaatkan keunggulan. Sementara itu, strategi Ukraina tampaknya membunuh sebanyak mungkin tentara Rusia sebelum mundur. Jika Pokrovsk jatuh, tentara yang mundur akan siap menghadang pasukan Rusia yang mencoba merebut sabuk benteng Donetsk. Walaupun banyak keberhasilan, situasi di Pokrovsk tetap tidak cerah. Hal itu terungkap dalam laporan 5 Januari oleh The New Voice of Ukraine yang mengatakan bahwa pasukan Putin semakin meningkatkan tekanan di dekat Pokrovsk. Media mengutip angkatan bersenjata Ukraina yang menyebut Korps Respon Cepat ke-7 pasukan serbu udara. Selama 2 hari terakhir, musuh terus-menerus melakukan operasi penyerangan di wilayah pemukiman Rashina. Selama serangan tersebut, musuh menggunakan personel dan peralatan ringan. Sebagian besar serangan dilakukan malam hari untuk meminimalkan kerugian mereka. Pasukan Rusia beroperasi dalam kelompok 6 atau 8 tentara, seperti terlihat saat 2 prajurit Resimen Skelia baku tembak dengan 6 penjajah Rusia. Mereka terus menyerang Pokrovsk dan permukiman sekitar untuk mengepung dan merebut kota itu. Namun, semua ini berarti bahwa Rusia tidak berada dalam posisi yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya, sebelum mereka mengklaim telah merebut Pokrovsk. Kota itu tetap bertahan, begitu pula banyak permukiman yang diserang Rusia, yang jika direbut akan memudahkan serangan ke Pokrovsk. Jadi, jika begitu, kenapa Rusia mengklaim telah merebut Pokrovsk? Ini tentang pengaruh yang disebutkan tadi, dan juga keyakinan Putin bahwa 2026 bisa jadi tahunnya selama ia tak menunjukkan kelemahan, seperti ditulis Mark Bennett dari The Times pada 1 Januari. Putin sedang menghadapi beberapa tonggak yang tidak nyaman, tulis Bennett. Salah satunya, 12 Januari, adalah hari ke-1418 Rusia mencoba menggulingkan Ukraina. Itulah jumlah hari yang persis dibutuhkan tentara Soviet untuk mengalahkan pasukan Nazi Jerman. Ini menandai kelemahan pada pemimpin yang membangun reputasi sebagai pria kuat Rusia. Prajurit Stalin bertempur dari Sungai Volga ke jantung Berlin, sementara tentara Putin masih terjebak di Pokrovsk, Donetsk. Kemajuan sekitar 30 mil sejak invasi besar-besaran ke Ukraina dimulai pada tahun 2022, tulis Bennett, di negara di mana kemenangan Soviet itu menjadi landasan identitas nasional. Fakta bahwa pasukan Putin gagal maju secara signifikan di Ukraina merupakan penghinaan bagi Putin. Itulah salah satu alasan mengapa Rusia mengklaim telah merebut Pokrovsk bersama dengan begitu banyak permukiman lainnya, padahal sebenarnya belum berhasil menguasainya. Putin harus menciptakan ilusi kemajuan demi menjaga citra yang telah ia bangun. Baik rakyat Rusia maupun negosiator Amerika Serikat diajak merundingkan syarat perdamaian yang menguntungkan Rusia. Insiden seperti serangan HIMARS Ukraina di dekat Pokrovsk menghancurkan ilusi yang ingin diciptakan oleh Putin. Putin begitu dibutakan oleh keinginannya untuk tampil sekuat mungkin, sehingga ia rela membiarkan ekonomi Rusia beserta rakyatnya menderita. Asalkan ia tidak terlihat lemah. Menurut Alexandra Prokopienko, analis Carnegie Russia Eurasia Center, dan mantan penasihat Bank Sentral Rusia, Putin telah menunjukkan kesediaan untuk menerima stagnasi ekonomi dan penurunan standar hidup tanpa batas waktu. Kremlin memprioritaskan pengeluaran perang di atas segalanya dan menunjukkan bahwa mereka dapat mengendalikan kerusuhan. Rasa sakit ekonomi adalah hambatan, bukan pemutus kesepakatan, kata Prokopienko. Ia menambahkan, Putin tidak terlalu khawatir soal protes, melainkan lebih takut terlihat lemah. Ketidakpuasan sosial nyata, tapi terpecah dan tanpa arah. Tak ada tekanan internal ke Kremlin. Jika ekonomi penting, dia pasti sudah bernegosiasi. Tetap saja, kelemahan itu ada meski Rusia banyak berbohong. Pokrovsk, Donetsk. Pada 6 Januari, United 24 melaporkan perwira Rusia mencoba kabur dari garis depan Pokrovsk. Karena moral Rusia runtuh akibat kerugian besar, kemajuan Rusia di Donetsk sangat lambat dan diperkirakan baru selesai tahun 2027 atau 2028 menurut analis Institute for the Study of War Rusia, Jessica Sobieski dan Jenny Olmsted.
Ini bukanlah jenis laporan yang akan kita dengar jika Rusia sekuat yang diklaim Putin, maka tugas Ukraina adalah terus melakukan apa yang sedang mereka lakukan. Di Pokrovsk, kota itu mungkin saja jatuh. Namun Ukraina menegaskan Rusia akan kehilangan lebih banyak tentara dan peralatan sebelum itu terjadi. Satu roket HIMARS di luar kota adalah bagian kecil dari strategi Ukraina yang lebih luas. Itu dirancang untuk melakukan satu hal yang sangat penting, membuktikan kepada dunia bahwa Putin adalah pembohong yang lemah. Kelemahan itu juga terlihat dalam kegagalan Putin untuk menggunakan pengaruh Rusia dalam geopolitik global. Di Iran, revolusi yang berkembang bisa menyebabkan runtuhnya rezim sekutu Putin. Tonton video kami untuk mengetahui perkembangan di Iran dan dampaknya bagi Putin. Dan jika Anda menikmati video ini, jangan lupa untuk berlangganan Military Show untuk mendapatkan pembaruan terbaru tentang peristiwa terkini di Pokrovsk. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.